belum dibuat kan? Oh iya, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asma Siregar dengan NIM 24401035. Perkenalkan, nama saya Putri Widianti dengan NIM 24401031. Prodi Perbankan Syariah. Di video kali ini kami akan menjelaskan materi tentang Praktik perilaku manusia. Happy watching guys. Oke guys, di video kali ini kita akan membahas tentang model perilaku manusia. Untuk pembahasan pertama, kita akan membahas tentang evaluasi rasionalitas. Dalam filsafat hukum, rasionalitas sering dikaitkan dengan daya pikir manusia yang memungkinkan penilaian moral, formulasi norma, dan pengambilan keputusan yang logis. Pemikiran tentang rasionalitas dan hukum sudah ada sejak zaman Yunani kuno. Plato menekankan bahwa keadilan hanya dapat dicapai apabila hukum didasarkan pada pengetahuan tentang bentuk-bentuk ideal yang hanya dapat dicapai melalui rasio. Untuk pembahasan selanjutnya, kita akan membahas tentang rasionalitas dalam perspektif Islam. Rasionalitas Islam secara umum dibangun atas dasar aksioma-aksioma yang diderifikasikan dari agama Islam. Secara garis besar, dan pusat pengkajian dan pengembangan ekonomi Islam dan Bank Indonesia atau BI mengungkapkan terdapat beberapa aksioma yang membangun konsep rasionalitas ekonomi Islam, yang diantaranya setiap pelaku ekonomi bertujuan untuk mendapatkan maslahah. Untuk mewujudkan kesejahteraan pala, maka kegiatan ekonomi harus diarahkan untuk mencakup kebutuhan guna menghasilkan maslahah. Yang kedua, setiap pelaku ekonomi selalu berusaha untuk tidak melakukan kemubaziran atau non-wasting. Dapat dipahami bahwa untuk mencapai suatu tujuan maka diperlukan suatu pengorbanan. Namun jika pengorbanan tersebut lebih besar dari hasil yang diharapkan, dapat dipastikan bahwa telah terjadi pembubaziran atas suatu sumber daya. Untuk pembahasan selanjutnya, kita akan membahas tentang satisfaction of wants versus fulfillment of need. Keputusan keinginan versus pemenuhan kebutuhan. Keputusan pembelian merupakan hal yang akan dilakukan konsumen ketika konsumen mengetahui suatu produk dan ingin membeli produk tersebut. Menarik atau tidaknya suatu produk dapat mempengaruhi keputusan pengambilan konsumen. Untuk selanjutnya yaitu self-interest versus multi-interest, yaitu kepentingan pribadi dan kepentingan ganda. Kepentingan pribadi umumnya digerakkan oleh kebutuhan. Kebutuhan tersebut dapat berupa kebutuhan materi maupun psikologis. Kebutuhan menggerakkan manusia untuk bertindak memenuhinya. Kebutuhan yang dimiliki oleh seseorang selalu menjadi miliknya secara khas. Meskipun orang lain juga memiliki kebutuhan yang sama, namun tidak akan identik dengan individu lain. Kepentingan pribadi selalu melibatkan individu lain. Setiap individu pasti memerlukan individu lain untuk mewujudkan kepentingannya. Keperluan individu singular ini mendorongnya melakukan interaksi. Kita masuk ke bagian B, yaitu optimasi individu. Yang pertama yaitu konsep kebutuhan dalam Islam. Di dalamnya ada daruriyat, hijayat, dan tahsiniyah. Kita jelaskan dulu yang daruriyat, yaitu kebutuhan primer. Menurut ulama usul fikih adalah segala sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kemaslahatan manusia maupun agamanya. Terus kita masuk ke yang al-hijayat, yaitu diartikan sebagai cerita, rekaan bentuk prosa cerita yang panjang ditulis dalam bahasa Melayu bersifat sastra lama dan sebagian besarnya mengisahkan kehebatan serta kepahlawanan orang ternama, yaitu para raja atau orang suci di sekitar istana dengan segala kesaktian, keanehan, dan mukjizat tokoh. Terus kita masuk ke al-tahsiniyah, yaitu kebutuhan tersier. Adalah semua keperluan dan perlindungan yang diperlakukan
agar kehidupan menjadi nyaman dan lebih nyaman lagi, mudah dan lebih mudah lagi, lapang dan lebih lapang lagi. Begitu seterusnya. Terus kita masuk ke evaluasi konsep konvensional, yaitu pembelajaran konvensional dapat diartikan sebagai sikap dan cara berpikir serta bertindak yang selalu berpegang teguh pada norma, adat, kebiasaan yang ada secara turun-temurun. Kita masuk ke perspektif Islam atas perilaku maksimisasi kesejahteraan, konsep keseimbangan, mekanisme maslahah. Yang pertama yaitu konsep keseimbangan. Keseimbangan atau mizan merupakan salah satu prinsip ulama dalam ajaran Islam. Kata mizan dalam bahasa Arab bermakna timbangan atau neraca. Namun dalam konteks Al-Quran maknanya jauh lebih luas. Mizan merujuk pada keteraturan, keadilan, dan keharmonisan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan dalam ciptaannya serta menjadi panduan etis bagi manusia dalam mengatur kehidupannya. Yang kedua yaitu mekanisme maslahah. Maslahah adalah produksi dalam ilmu usul fikih, yaitu diartikan sebagai mengambil manfaat atau kemaslahatan dan menjauhi kerusakan keseimbangan internal dan eksternal dalam perilaku manusia, merujuk pada keadaan selaras antara faktor yang berasal dari dalam individu manusia atau biologis dan psikologis dengan faktor yang berasal dari lingkungan sosial, budaya, dan situasional. Di dalamnya itu ada 3 konsep, yaitu konsep diri, keluarga, dan lingkungan dalam perspektif Islam. Konsep diri merupakan sifat yang unik pada manusia, sehingga dapat digunakan untuk membedakan manusia dan makhluk hidup lainnya. Di dalam konteks keluarga, orang tua yang mampu menghayati dan mengerti dunia remaja akan lebih menciptakan kasih sayang, komunikasi yang baik, bimbingan atau pola asuh yang tepat, dan akan menciptakan hubungan yang baik. Terus kita masuk ke lingkungan, ialah sesuatu yang berada di luar diri seseorang dan berpengaruh atau mempengaruhi perkembangan seseorang tersebut. Menurut Sertain atau seorang ahli psikologi Amerika, bahwa lingkungan sekitar meliputi kondisi dalam dunia yang mempengaruhi tingkah laku manusia, pertumbuhan, dan perkembangan manusia.